Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang ada di gereja, selamat menikmati firman Tuhan. Selamat menyembah Tuhan. Selamat menunggu waktu Tuhan. Tema kita bulan Agustus adalah God's Time atau waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan firman dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik bagi setiap kita untuk datang beribadah, untuk memuji-muji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk hari yang baru yang Bapa jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Hari lepas hari sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk mendekat kepadamu Tuhan. Kiranya darah-Mu yang melayakkan kami, menguduskan setiap kami, sehingga siang hari ini ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Tuhan, terima kasih.
mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Yesus, kami perlu Engkau untuk memegang kami dengan erat. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama andalkan Tuhan. Tapi kalau kami ada pada hari ini, kami tahu anugerah-Mu yang besar berlimpah dalam kehidupan setiap kami. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Thank you Jesus.
Kami bersyukur kepadamu. Mari Bapa dan Ibu, angkat pengagunganmu kepada Dia. Yesus Tuhan, yang sanggup menjawab doa-doa kita lebih daripada apa yang kita katakan, lebih daripada apa yang kita harapkan. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saya dan engkau. Thank you Jesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Musik saja. Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita memiliki Tuhan Yesus yang mendengar setiap doa-doa kita. Amin. Dia Allah yang menjawab lebih daripada apa yang saya dan engkau harapkan. Biarlah pada pagi hari ini fokus kita kepada Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dia menjawab semua Bapak dan Ibu yang kau doakan. Biarlah pada hari ini, saat ini, mata kita tujukan kepada Dia. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari Bapak
Tuhan yang belum kami pikirkan. Jauh Tuhan. Engkau sediakan bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Betapa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami rindu bersuka cita di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi amin. Yuk beritahu kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia baik buat engkau, Dia baik buat saya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, mari kita bertepuk tangan, kita memuji-muji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersyukur. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka. Katakan Bapak Ibu, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, hanya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka. Katakan saudara, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal
lagi kanan kirinya. Sudah terlihat wajah-wajah yang penuh sukacita, amin. Ya, mari kita tinggikan Tuhan lagi. Bangkit, ada bersama-sama dengan umat Tuhan. Zaman semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana, katakan saudara. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku mau tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Katakan ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Amin, Bapak Ibu, kita mau ikut berperang? Yes. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita. Katakan amin. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Saudara bersiap ikut berperang. Ku mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Haleluya. Saudara, tidak ada yang mau tertinggal, amin. Kita mau ada di sana waktu Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita berdoa untuk persembahan, juga menyiapkan hati kita.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Kami percaya Kau sudah hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami. Saat ini kami bersyukur kalau kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Ini adalah minggu yang kedua, ada persembahan untuk pembangunan dan kolekte. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan ari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Tuhan. Kau temani aku. Terima kasih, Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau mendengar seruan kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Kau temani aku. Terima kasih, Tuhan.
kasih untuk anugerah-Mu yang besar di tengah-tengah kami Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada. Engkau Bapa yang baik. Engkau memelihara hidup kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah di tengah-tengah kami. Curahkan roh hikmat pengertian yang benar daripada-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, memberi pengertian kata demi kata, biar kami semua semakin hari Tuhan, semakin berakar di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang mau diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk tim PAW yang luar biasa. Saya menikmati sekali ibadah di GAB ini. Kuasa Roh Kudus penuh atas kita. Ketika pujian penyembahan, saya merasakan ada aliran Tuhan begitu kuat Roh Kudus hingga tak tersadarkan meneteskan air mata. Shalom. Selamat pagi yang terkasih Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan yang ada di bawah. Tuhan menyertai kita semua. Saya percaya dari rumah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk datang berjumpa pribadi dengan Tuhan. Amin. Luar biasa anugerah Tuhan atas hidup kita. Untuk ibadah kedua ini tema kita adalah next level atau tingkatan baru. Mari kita sama-sama baca di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat yang terakhir, yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Sama-sama katakan amin. Hal pertama yang Tuhan pesankan saudara, dalam kehidupan orang percaya ada Kanaan, yaitu janji dan kehendak Tuhan. Yosua adalah abdinya Musa. Yosua melayani Musa, dan ketika Musa berjumpa pribadi muka dengan muka bersama Tuhan di kemah, dia tetap tidak meninggalkan kemah. Musa selesai pun dia tetap ada di samping kemah itu saudara. Dia memberi hidupnya melayani Musa, dan dia juga bertekun untuk mengenal Tuhan. Nah, saudara, Yosua belajar mendengar Tuhan dari Musa. Saudara, Tuhan punya cara di dalam hidup kita atas kehendaknya. Nah, saudara, Tuhan punya cara untuk mempertemukan kita kepada orang-orang pilihan Tuhan. Saya mau saksikan saudara, saya memang backgroundnya bukan dari orang Kristen. Rumpun keluarga saya itu semua dari China asli, masih Toto. Ada orang Malaysian di sini, mungkin boleh angkat tangannya, dari China, dari Malaysian. Oh ada, itu saudaraku saudara. Malaysian itu tempat kelahiran dari nenek moyang saya, papa mama saya, lalu merantau ke Pulau Belitung namanya. Nah saudara, dari kecil saya dengan orang tua berbahasa Mandarin. Coba kita belajar saudara.
Nimen hao? Kayaknya ini kan sudah jam 9 lebih udah pada sarapan. Kurang bergairah di dalam Tuhan. Nimen hao? Hao. Beri sorak-sorai dong saudara untuk Tuhan. Saudara, sadar atau tidak, Tuhan itu ciami kata orang Jawa kan ya. Tuhan itu mengajarkan kita banyak bahasa loh saudara. Tergantung kita mau responin atau enggak, mau belajar atau enggak. Setiap orang bisa. Saya bisa, saudara pasti lebih bisa juga. Karena Tuhan kita sama Yesus Kristus. Saudara, dari kecil kalau kita berbicara bahasa, mungkin bahasa peranakan, bahasa Ke, bahasa Mandarin, semua bisa saudara. Demikian Yosua kan belajar dari mentornya, Musa. Saya belajar dari orang tua. Tapi saya nggak menulis saudara, hanya bisa tulis mungkin nama dan sedikit lah. Sayang sekali. Dan kemudian terus dilatih, seperti Yosua dilatih. Dia punya pelatih. Kalau dalam olahraga itu, kita olahraga kan ada pelatihnya saudara ya. Nah, Tuhan memberi kita pelatih kita, mentor di dalam hidup kita. Seperti Yosua memiliki Musa. Nah, waktu kecil ngomong bahasa Mandarin, ketika saya sekolah, masuk SD, kesulitan berbahasa Indonesia. Terbalik-balik ya saudara. Pinjam garpu, garpu pinjam. Pernah nggak saudara dengar seperti itu? Pinjam garpu tapi garpu pinjam. Saya mengikuti mama. Mama kan dulu seorang businesswoman juga. Nah, saudara dari kecil dilatih berbahasa. Kalau kita berbahasa Inggris, pasti kita juga fluently dalam bahasa Inggris. Amin. Nah, bahasa Jawa susah buat saya. Lebih gampang Inggris dan Mandarin. Jawa tuh susah. Pertama kali saya tahu sego itu nasi. Tadinya pikiran saya sego itu apa gitu ya saudara. Mengikuti pelayanan suami saya di Jawa Timur tuh kata sego. Sego ternyata itu nasi. Kita setiap hari makan nasi. Tapi saya baru tahu sego itu di Jawa Timur. Sego itu nasi saudara. Nah, saudara, dalam kehidupan orang percaya itu kan janji Tuhan ada. Dan ada kehendaknya. Saya cerita pengalaman hidup saya. Saya dipertemukan dengan Pastor Johan, suami saya. Itu tidak ada sama sekali campur tangan manusia. Coba saudara pikirkan, saudara renungkan. Tidak ada campur tangan manusia. Saat itu Tuhan berbicara kepada suami saya untuk menyapa saya di Facebook. Loh, Tuhan tahu loh Facebook saudara. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu Facebook. Ya, Facebook. Tuhan pakai cara itu. Saya nggak tahu siapa duluan yang invite, siapa yang jadi teman duluan. Pokoknya ada. Kami berteman di dalam Facebook. Kan di Facebook banyak ya kita tahu, tapi kita nggak kenal kan orangnya. Belum face to face. Amin saudara. Nah, jadi Tuhan lewat Facebook mempertemukan saya dengan suami saya. Terjadilah pertemuan ketika beliau ada pelayanan di Surabaya dan juga di Bandung. Kami bertemu pertama kali. Beliau menyampaikan pesan Tuhan atas kota Bandung. Waktu itu saya masih seorang businesswoman. Orang tua saya dulu berdagang. Jual ini loh saudara, yang saudara injak ini loh saudara. Granit tile, marmer, keran-keran, pokoknya semua kebutuhan bangunan. Terus kemudian ada sapaan di dalam Messenger. Lama karena saya nggak fokus untuk main medsos. Fokusnya waktu itu jaga toko, bertoko. Ya saudara, kemudian suatu hari saya baca. Waktu saya baca, dulu walaupun saya bukan orang Kristen, bukan terlahir dari orang keturunan orang Kristen, tapi kalau ada teman-teman yang kan gereja ya, baik itu Kristen, Katolik, saya tuh nyumbang saudara. Bahkan proposal yang diberikan gitu, saya bantu cari untuk donasi untuk mereka punya acara gitu. Keyboard diperlukan, saya juga nyumbang. Waktu itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Memang saya pernah diizinkan Tuhan untuk masuk di Katolik,
Tapi kemudian Tuhan punya rencana lain di dalam hidup saya untuk pertemukan dengan suami saya. Ketika bertemu, disampaikanlah pesan Tuhan atas Bandung. Ada rencana Tuhan di Bandung. Semua pintu-pintu gereja tertutup, hamba Tuhan tertutup. Karena penginjilan itu kan pasti menghabiskan banyak uang, bukan saudara? Misi penginjilan pasti menghabiskan banyak uang. Saudara, Tuhan itu tidak terburu-buru, juga tidak berlambat-lambat di dalam hidup kita. Nah, waktu itu saya bilang, oke, saya mau berdoa dulu. Nampak rohani kan saudara, padahal belum ada pengenalan akan Tuhan, saya boleh bilang. Lalu berjalannya waktu, saya waktu itu mengambil waktu doa untuk mendapatkan apakah betul ini panggilan Tuhan buat hidup saya. Di ibadah pertama kan saya sudah saksikan juga bahwa saya dari kecil itu banyak sekali malapetaka di hidup saya, sakit dan sakit. Sakitnya semua parah saudara. Boleh dibilang itu mematikan kan saudara. Nah jadi saya mulai meresponi panggilan Tuhan pada waktu itu. Saudara, Tuhan itu tidak terburu-buru, tidak berlambat-lambat. Kita yang harus meresponi panggilan Tuhan. Tuhan pilih kita, pasti ada rencana Tuhan untuk kemuliaan namanya. Kita lanjut baca ini saudara, satu ayat. Yosua 3 ayat 5 dan 6. Saya mau kita bergelora untuk baca firman, karena firman itu penuntun hidup kita. Mari sama-sama kita baca bersama dengan suara yang memuliakan Tuhan. Yosua 3 ayat 5 dan 6. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan apa? Ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu. Amin. Saudara, kita untuk menerima janji dan kehendak Tuhan harus menguduskan diri. Menguduskan diri itu seperti apa sih saudara? Bisa lewat doa puasa. Nah, waktu saya meresponi panggilan Tuhan, saya berdoa. Lama loh saudara, doanya 40 hari. Doa 40 hari, saya ingin belajar yang namanya mendapatkan damai sejahtera. Tetapi setan kan selalu mengusik kita ya saudara. Pekerjaan setan selalu menghalangi kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan di hidup kita. Tapi kita jangan kalah. Sebab Tuhan memilih kita, Dia akan memperlengkapi kita. Amin saudara. Waktu doa puasa saya mendapatkan bahwa ini tempat saya. Mungkin selama ini Tuhan izinkan saya di tempat lain untuk waiting room sayang. Waiting room saya tunggu waktunya Tuhan. Nah, ketika saya sudah meresponi panggilan Tuhan, tentu saya tidak bisa di tempat yang satunya lagi saudara. Oleh gerakan roh Tuhan, saya mendatangi dan saya pamit dengan baik-baik, karena saya mau meraih apa yang Tuhan taruh di hidup saya, meresponi Tuhan. Waktu saya sudah seperti itu, pamit, dan kemudian setan pakai orang-orang rohani untuk memberikan jabatan saudara, jabatan yang lebih tinggi. Oke, tapi saya masih terus berdoa. Waktu itu dengan Pastor Johan tidak ada apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa dan beliau bilang saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi satu kalimat yang selalu saya pegang, kalau Yesus yang kita sembah itu nyata, Dia akan menyatakan kemuliaannya untuk hidup kita. Itu saya pegang saudara. Saudara percaya kalau kemuliaan Tuhan akan nyata di hidup saudara? Amin. Amin. Amin saudara.
luar biasa. Nah saudara, kita harus bisa menolak godaan iblis. Jabatan saya diberikan untuk memegang dalam bendahara, itu enggak hanya di kota, tapi seluruh, boleh dibilang di Indonesia dalam kegerakan ini. Lalu saya bilang, kalau saya sudah meresponi panggilan Tuhan, berarti saya komitmen sama Tuhan. Itu hidup kita. Saya melihat Pastor Johan itu orang yang punya integritas. Ketika Tuhan perintahkan, dia kerjakan. Ketika Tuhan bilang tidak, dia mundur. Saudara, saya lihat itu integritas. Saya yang bukan apa-apa, Tuhan mendidik saya lewat beliau menjadi kemuliaan buat Tuhan. Lalu ditawari juga untuk menyanyi, bikin album. Ini orang-orang terkenal saudara, yang Tuhan izinkan saya bertemu. Ayo bikin album, kamu nyanyi, aku yang jadi produsernya. Hamba-hamba Tuhan terkenal saudara. Saya sempat datang ke rumahnya, saya berdoa, saya sharingkan. Tetap Pastor Johan itu orang yang punya integritas. Dia bilang, terserah kamu dengan Tuhan. Oke, saya berdoa, saya belajar berdoa. Karena saya belajar langsung, saya mau praktek langsung saudara. Saya tetap menolak. Berapa banyak kita kalau mau dipromosikan dan lalu menolak. Saya percaya kalau kita menolak pasti ada alasan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudara, saya tetap teguh hati saudara. Teguh hati melangkah. Dan kemudian pelayanan kami di Bandung, Tuhan beri nama Father's Miracle, mukjizat Bapa. Banyak sekali dalam pelayanan ini, KKR demi KKR. Kemudian pelayanan lewat penginjilan radio di Bandung. Ada banyak orang yang mendengar dan datang dan disembuhkan. Ada yang sakit kanker getah bening disembuhkan. Padahal dia seorang yang bekerja di lab saudara. Seorang ibu ini, saudara bisa akses di YouTube kami Father's Miracle. Sudah tidak ada obatnya, sudah menyerah semua dokter. Tetapi itu kehendak Tuhan untuk ibu ini sembuh. Saat ditumpang tangan oleh Pastor Johan, terjadi mukjizat Tuhan di dalam hidupnya. Dia sembuh sampai hari ini saudara. Mukjizat Tuhan dalam kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa kita kalau meresponi panggilan Tuhan di hidup kita diberi tingkatan baru, next level. Ada orang yang puluhan tahun merasa dikuasai oleh roh jahat juga disembuhkan. Itu nggak tanggung-tanggung ya saudara, dari penguasa gunung. Kami dengar aja ngeri, tapi ketika kuasa Tuhan turun disembuhkan, mukjizat terjadi. Saya tetap teguh hati. Saya merasa saya mau meraih kehendak Tuhan di dalam hidup. Sebab semasa kecil saya, orang tua saya papa meninggal 60 tahun lebih, mama 55 tahun. Jadi saya tidak punya mentor dan bukan orang Kristen, tidak ada yang mementoring hidup saya. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengirim seseorang untuk mementoring hidup saya. Kado terindah dari sorga, dia beri saya seorang suami untuk mementoring saya. Tuhan didik saya hari demi hari lewat suami saya. Saya belajar mendengar suara Tuhan. Saya mulai bisa untuk berdoa mengusir setan lewat impartasi beliau. Dulu saudara, waktu kecil saya selalu bisa lihat, bahkan sampai hari ini. Tapi kalau dulu saya lihat alam roh yang terbuka, melihat arwah-arwah, saya takut. Sejak SD saya sudah bisa melihat. Saya takut, saya tidak tahu bagaimana caranya, bahkan pernah sembunyi di kolong ranjang. Karena saya melihat segala sesuatu. Kalau ke rumah sakit saya bisa lihat otak berceceran, mata, tubuh yang terpotong-potong dan sebagainya, membuat saya
ngeri saudara. Tetapi saya tetap teguh hati, makanya hari ini bisa berdiri untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan di GAB Mahanaim. Tidak ada lagi setan yang dapat mencuri kemuliaan Tuhan, sebab kita teguh hati. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang merasa janji Tuhan belum digenapi. Saudara, untuk kita masuk di dalam Kanaannya Tuhan, tanah perjanjian Tuhan, ada janji Tuhan untuk kita. Ada banyak tantangan saudara. Ada banyak tantangan seperti yang saya alami. Ini true story of my life. Tapi saya percaya Tuhan menyertai. Seperti Tuhan berkata Tuhan menyertai Yosua. Seperti Tuhan menyertai kita semua. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Yosua. Bahkan Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Itu kan tingkatan yang luar biasa saudara. Tongkat estafet dari Musa diturunkan kepada Yosua. Amin. Saya percaya di dalam hidup kita semua mau melayani Tuhan. Kita mau meraih semua destiny kita di hidup ini. Tapi tantangannya banyak. Selesaikan proses itu saudara. Berat yang saya alami. Jangan mencontoh saya, tetapi ambillah kemuliaan Tuhan di dalam hidup saya. Berat sekali. Tetapi karena ada Yesus, saya dapat melalui itu semua. Ya saudara ya, saya percaya keteguhan hati kita untuk meresponi Tuhan, itu setan pasti takut. Setan takut karena kesaksian kita, takut darah anak domba. Kan kita selalu nyanyi kayak gini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini mari bangkit, semua bangkit berdiri saudara. Bapak Ibu yang di bawah boleh. Momen ini Tuhan hadir saudara. Saya bahkan merasakan begitu gemetar saudara. Kita naikkan pujian ini, dan saya akan saksikan lagi karya-karya Tuhan di hidup saya untuk menjadi motivasi bagi saudara. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Nyatakan kepada Tuhan saudara. Saya melihat malaikat-malaikat ada di ruangan ini saudara. Tuhan hadir untuk menjaga engkau, menjamah hatimu. Dia omnipresent. Thank you Father, we need your presence here Lord Jesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Sekali lagi ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Lagu ini pertama kali saya dengar, saya nangis saudara. 12 tahun yang lalu, saya baru berusia 39.
Saya merasa hidup ini sulit sekali. Saya seorang diri harus berjuang meneruskan apa yang dari orang tua saya. Setiap kali saya mendengar lagu ini, saudara, saya merasakan Tuhan hadir. Apakah saudara merasakan Tuhan hadir? Tuhan omnipresent. Dalam setiap pujian penyembahan kita naikkan bagi Tuhan, saudara. Saudara tidak akan pernah kekurangan upah. Saya ngalamin kesulitan keuangan. Dari mana, saudara? Di hari ulang tahun saya 12 tahun yang lalu, rumah saya kecurian. Begitu meresponi panggilan Tuhan, saya merasakan proses hidup saya terus menerus, saudara. Saya seakan-akan dicengkram Tuhan dengan hati yang terus teguh, saudara. Kalau tidak, saya tidak sampai di sini. Makanya di ibadah yang pertama saya bilang, Tuhan yang kita sembah Yesus, darahnya menebus kita itu, Dia berkarya di hidup kita. Saudara bayangkan, saya bekerja dari pagi sampai malam, semua habis tercuri. Begitu saya masuk rumah, ketika itu habis pelayanan, saudara, dari Jakarta, semua berantakan. Emas, uang-uang, semua habis dicuri. Apa yang saya punya? Saya hanya punya Yesus, saudara. Saya tetap teguh hati. Saya tidak menerima tawaran-tawaran dunia yang ditawarkan ke saya. Dulu saya merasakan saya punya uang. Saya keliling dunia, saudara. Saya makan enak, mobil bagus, semua saya nikmati, saudara. Tapi saya nggak punya Tuhan. Ketika saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, saudara, lagu itu yang saya dengar. Ku mau sepertimu Yesus. Marilah setiap kita hari-hari ini ambil waktu mesbah doamu. Sebab di dalam pujian penyembahanmu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau sakit, engkau disembuhkan. Saya adalah karya Tuhan yang I'm supposed to be a dead woman 12 years ago. Tapi saya masih berdiri di sini. Jangan menyerah, saudara. Apapun yang dunia tawarkan, katakan Yesus lebih berharga bagiku. Katakan Yesus lebih berharga. Yesus lebih berharga di hidup itu. Saya tinggalkan semua, saudara. Hari ini kalau saya saksikan dengan air mata, karena saya sangat bersyukur, I feel grateful. Setan berusaha mencegah apa yang saya mau sampaikan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan di hidup saya. Tapi saya berkata, Jesus, You are the only God for me. You are the King of my life. Tuhan baik, saudara. God is so good. Kalau tidak di usia 39, saya sudah tidak ada, tidak berjumpa dengan saudara. Bahkan mengikuti jejak mama saya yang masih usia 55 tahun sudah tidak ada. Mungkin hari ini engkau mengalami hal yang sama seperti saya. Dari masa kecil banyak penderitaan. Tuhan izinkan menikmati semua kelimpahannya, tetapi nggak punya Tuhan. Tetapi ketika meresponi panggilan Tuhan, hidup langsung diproses untuk naik level, saudara. Jangan takut diproses Tuhan. Mungkin hari ini engkau nggak pegang uang. Mungkin hari ini engkau tahu di mana jalan untuk menuju tempatmu. Tapi di waiting room Tuhan, Tuhan melatih engkau seperti seorang guru mengajar kita. Tuhan pasti memberi. Saudara di sini berbahagia punya Pastor Evi dan juga Pastor Tanto yang mendidik saudara dengan konsisten, yang selalu memberi contoh teladan buat saudara. Raih itu, saudara.
Tak banyak orang di dunia ini, saya boleh katakan seperti beliau. I'm so proud of them. Saudara, waktu semua sudah tidak ada, waktu itu saya sakit, keuangan habis, tiba-tiba menumpuk hutang. Hutang yang bukan karena kesalahan saya, saudara. Hutang karena oknum-oknum yang saya percayakan di toko saya. Mereka mengambil barang, menjualnya, lalu uangnya masuk ke mereka. Terjadilah penumpukan hutang yang tidak saya ketahui semasa saya sakit. Semasa saya menjalani sakit yang amat berat, cancer, breast cancer, tumor otak. Dan itu yang saya kerjakan, lakukan, semuanya tercuri, saudara. Bahkan suatu hari, saya mau saksikan, saudara, waktu itu masih ada mama mertua saya, Besar Johan datang dan mengajak saya pergi ke Garut. Saudara tahu kan di Garut ada tempat buat apa, rendam air panas itu. Nah, waktu itu mungkin saya sangat menyinggung beliau. Saya bilang, tidak, saya harus jaga toko, saya harus cari uang. Tapi Tuhan pukul saya, saudara. Itulah waktu-waktunya Tuhan proses saya. Apa yang saya cari di dunia ini tidak ada gunanya. Sebab Tuhan mengunci kita di firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan di hidup kita. Amin. Saudara, singkat cerita, dari proses hidup saya terus belajar dididik Tuhan. Saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, seorang hamba Tuhan yang bodoh, tapi Tuhan di hidup saya, Dia berkuasa. Seperti Dia menyertai Musa, menyertai Yosua, Dia memperlengkapi semua. Amin, saudara. Waktu saya merasakan semua itu sudah di on track-nya Tuhan, saya feel happy, saudara. Tapi terus Tuhan proses hidup saya. Saya merasa roh maut berkali-kali mau mengambil nyawa saya. Tetapi kuasa Tuhan lebih besar. Karena saya terus datang memuji, menyembah. Bahkan suami saya yang Tuhan beri di hidup saya melatih saya menjadi seorang worship leader yang tadinya tidak tahu apa-apa. Saya mulai dilatih, saya merendahkan hati dan saya mau belajar untuk tetap berpegang pada Tuhan. Saudara, 2020, tepatnya 19 Desember 2020, suami saya bertugas pelayanan di Kota Kudus. Saya beserta 3 anak esokannya menyusul karena kami memang rencana mau ke Semarang bertemu. Lalu dalam pelayanan kami banyak mengunjungi panti asuhan dan juga panti jompo. Kami sudah membawa barang. Malam sebelum berangkat suami saya telepon saya dan bilang ada pesan dari Roh Kudus. Oke, saya tangkap. Tuhan bilang berkati Kungkung. Kungkung itu papa dari suami mertua saya. Oke, langsung selepas tutup telepon, saya langsung menyiapkan berkat untuk memberkati papa mertua. Saya taat aja, saudara. Seperti Yosua. Yosua hidup sepenuhnya taat akan perintah Tuhan. Karena itu janji Tuhan digenapi di hidupnya. Dia diangkat Tuhan, terus naik. Nah, jadi saya taat. Besoknya jam 6 kami pamit sama Kungkung. Kami berkati, anak-anak juga berkati, lalu kami berangkat. Sempat sarapan di tol dan kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi di kilometer 163, iblis menembak mobil kami, saudara. Saya nggak sempat karena kemarin kami baru dari Bali, tidak ada persiapan foto-fotonya, dokumentasinya semua ada di YouTube Father's Miracle, saudara bisa lihat kesaksian kami juga. Waktu anak bungsu saya mau belok,
ke rest area, kami mau ke toilet. Tiba-tiba stangnya nggak bisa dibelokin, stuck saudara. Lalu karena direm, mobil itu berputar-putar. Putar-putar di tengah tol saudara. Bayangkan berputar-putar di tengah tol, kalau ada mobil yang lewat, hancur habis kami. Kemudian berguling-guling. Waktu mobil berguling, saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Satu yang saya bilang, Yesus tolong. Cuma itu yang saya ngomong saudara. Kemudian saya merasakan mobil berguling-guling dan kemudian terjatuh di hamparan. Tengah tol ada rumput. Saya syok saudara, karena saya terjepit di bawah mobil, di kursi. Kaki saya tidak bisa bergerak. Anak-anak saya yang dua, yang bungsu menyetir dan yang nomor 2 di depan, anak pertama bersama saya. Tapi waktu saya panggil anak yang di depan, gak ada suara saudara. Tapi saya dengar lembut, mereka berbahasa roh. Saya baru tenang, saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan kondisi mobil yang hancur saudara. Padahal itu perjalanan untuk memberkati orang. Tapi di balik semua itu saudara, saya percaya Tuhan katakan Dia tidak terlambat untuk menolong kita. Seruan kita saudara, ketika engkau dalam kesesakan, berseru kepada Yesus tolong. Ya pasti tolong saudara. Waktu mobil dalam keadaan terbalik, ada orang yang datang saudara, 3 orang. Yang satu itu nyebrang dari tol, bapak-bapak, supir truk. 2 orang lagi kami nggak tahu datang dari mana saudara. Dia keluarin kami dengan mobil yang udah hancur saudara. Saya masih syok terjepit, tapi dia tarik kami keluar. Selepas itu polisi datang, saya mendengar ada ambulan juga datang. Dan waktu saya mau mengucapkan terima kasih kepada 2 orang ini, mereka nggak ada saudara. Ini pekerjaan malaikat. Saudara percaya ada pekerjaan malaikat dalam hidup saudara? Amin. Saya ngalamin saudara. Bapak supir itu sudah berangkat pergi dan kemudian ada polisi dan bertanya kepada kami, gak apa-apa, gak apa-apa. Tidak ada satu tetes darah pun. Kemudian ambulan membawa kami, tujuannya mau ke rumah sakit, tapi karena melihat kondisi kami baik-baik saja, tidak jadi pergi ke rumah sakit. Waktu anak saya telepon papanya, "Pa, putus saudara. Pa, kami kecelakaan." Putus lagi saudara. Terus saya telepon, putus lagi saudara. Suami saya akhirnya datang ke tempat di mana kami dibawa istirahat oleh aparat, lalu menelpon anak rohani yang berdomisili di Kalimantan. Dan kemudian Tuhan lewat anak rohani ini menolong kami, tidak ada kesulitan apapun untuk menarik mobil dan sebagainya. Tetapi waktu perjalanan di ambulan itu saudara, saya nggak sanggup lagi berkata apa. Hanya rasa syukur saya. Berkali-kali roh maut mau merenggut nyawa saya. Tapi karena ada janji Tuhan, ada kehendak Tuhan, Tuhan punya cara. Selepas itu saudara, kami pulang ke Jakarta. Besoknya kami lalui semua hening saudara, karena mobil sudah hancur. Jujur saat itu nggak tahu mau bagaimana lagi, karena itu satu-satunya mobil yang kami pakai untuk pelayanan. Beberapa hari kemudian, seseorang yang kami belum pernah berjumpa face to face. Di waktu pandemi, suami saya diperintahkan Tuhan untuk merilis satu buku keduanya, yaitu The Invisible. Lalu orang ini membeli, maka ada kontak dengan saya. Lalu dia berkata begini, "Saya itu sudah seminggu gak bisa tidur.
Pokoknya disuruh Tuhan buka YouTube, lihat terus mobil ini. Tolong sampaikan kepada Pastor Johan untuk pergi ke dealer Toyota. Pilih warna. Saudara, waktu saya membaca itu, saya merasa Tuhan begitu baik. Di zaman pandemi loh saudara, apakah ada orang yang begitu bermurah memberi satu mobil baru? Tapi semua itu karena Tuhan. Dia mau angkat kita naik next level saudara, tingkatan baru. Tapi lewat proses itu, kita harus teguh hati untuk melalui itu semua. Dan terus berkata bahwa, hai iblis, engkau ditunduk di bawah kakiku. Aku injak-injak engkau. Walaupun mobil sudah terbalik, bahkan nyawa mau engkau renggut, tidak akan pernah yang bisa mengalahkan Yesus Kristus. Sebab kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib saudara. Betapa baiknya Tuhan. Kalau kita mau hidup di jalannya, hidup dalam kebenarannya, menjadi abdinya yang setia, dia gantikan semua yang hilang. Tidak satu mobil saudara, tetapi 2 mobil Tuhan gantikan untuk kami. Satu lagi, memang ada relasi dengan kami. Dia berdoa dengan istrinya sekian lama dan berkata, Tuhan berkata untuk memberkati mobil, tapi dia masih terus berdoa. Betulkah Tuhan? Ternyata lewat kejadian ini dia dapat jawaban bahwa mobil itu memang datang dari Tuhan untuk memberkati kami. Kami disuruh pergi ke showroom mobil Nissan dan kami diberkati mobil Nissan Livina. Saudara bisa lihat semua kesaksian itu di Father's Miracle YouTube. Itu kesaksian kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara, engkau mengalami apa yang saya alami, jangan merasa engkau sendiri. Segala sesuatu ada waktunya saudara. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. He made everything good in His way saudara. Dia beri kekayaan banyak di hidup kita. Itu, maukah kita meresponinya? Maukah kita belajar terus? Maukah kita menjadi orang yang humble, yang glosor di hadapan Tuhan? Maukah kita hari-hari ini mengasihi keluarga kita dengan segenap hati? Maukah kita tinggalkan semua kepahitan-kepahitan hidup kita agar kita bisa mencapai next level di hidup kita? Saudara mau menerima janji Tuhan? Masuk dalam Kanaannya Tuhan, boleh lambaikan tangannya, beri sorak-sorai untuk Tuhan. Saudara, saya merasa bersyukur sekali karena Tuhan memilih saya. Dan apa yang saya lakukan itu saya lakukan untuk Tuhan. Dan hanya apa yang Tuhan perintahkan yang akan saya lakukan. Mendampingi suami saya dalam pelayanan, saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Yang satu dilakukan, yang satu diabaikan. Sedangkan perintah Tuhan kita harus melakukan sama saudara. Kita mengasihi mama kandung kita, papa kandung kita. Kita juga harus mengasihi mama, papa, mertua kita. Saudara, ketika engkau dipersatukan dalam pernikahan kudus Tuhan, jangan pernah pilih-pilih. Engkau memberi yang satu juga diberi. Sehingga berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat orang tua itu masuk di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya percaya semakin hari kalau kita mau learning by doing with God, kita dapat banyak hal saudara. Seperti saya dapat banyak hal. Semua yang saya saksikan kami sudah lalui proses itu. Dalam pelayanan kami banyak sekali juga merasakan kesulitan-kesulitan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memperkenalkan orang-orang besar Tuhan kepada kita semua di dalam hidup, sebab ada janji dan rencana Tuhan. Kenapa janji dan rencana Tuhan itu tidak tergenapi di hidup kita? Karena kita belum fokus, karena kita belum mencapai dan meresponi apa yang Tuhan mau.
Mari saudara, saya encourage saudara untuk hidup semakin hari, semakin memberi diri kita untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Saya orang yang seharusnya mati dan hidup kembali, yang saya mau hanya melayani Tuhan, menyelesaikan semua pekerjaannya bersama suami dan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga warisan Kanaan itu warisan saudara. Kanaan itu warisan rohani buat kita. Ketika kita masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, ada kehendak Tuhan yang kita responi, kita mendapat itu semua upah di hidup kita sampai ke sorga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan di dalam hidup saudara. Amin. Apa yang saya lalui, apa yang saya saksikan, kiranya menjadi berkat buat saudara semua. Sebab Tuhan sungguh Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan juga tidak berlambat-lambat. Dan kita ketika dipilih Tuhan, mari kita responi Tuhan dengan setia untuk melayani. Mungkin saudara dipanggil untuk melayani di gereja ini, beri hatimu dengan setia untuk melayani, sehingga engkau akan melihat pencapaian next level yang Tuhan berikan, seperti Yosua yang dipilih Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, saya undang pemuji penyembah Tuhan yang luar biasa ini. Satu lagu, kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Saya bersyukur bisa menyampaikan isi hati Tuhan di GAB Mahanaim ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Evi dan Pastor Tanto, juga semua jemaat dan pengerja Mahanaim yang luar biasa, penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya duduk di sana menyembah Tuhan dengan air mata yang berinang. Gereja ini mencapai perkenanan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Yesus, rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terlebih lagi untuk pengurapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti Engkau menyertai Yosua, menyertai Musa, maka Engkau juga menyertai hidup kami. Sehingga kami di dalam hidup kami menerima janji Tuhan, kehendak Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan menyatakan di dalam hidup kami. Kami naik ke tingkatan yang baru, next level. Thank you Lord, thank you for your presence Father. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yakin saya serahkan kepada hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
sembah Dia, hormati Dia karena Dia ada di sini. Jika kita sudah mendengar bagaimana Tuhan menolong Pastor Angel Johan, engkau akan tahu bahwa iblis gak senang ketika engkau menerima berkat, ketika engkau mendapatkan pelayanan, ketika engkau mau next level, maka ia akan menghadang engkau. Sembah Dia terus sembah Dia. Penyembahan itu mengusir iblis. Penyembahan itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan iblis tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang senantiasa hidupnya berkenan dengan Tuhan. Tetapi ia selalu mau mencobai, ia selalu mau menghadang. Dan pada siang hari ini, inilah waktunya Tuhan. Inilah waktunya Dia membebaskan. Inilah waktunya Ia menunjukkan kuasa-Nya kepadamu. Mau memberkati saudara ketika saudara terlalu banyak hutang, terlalu banyak tekanan ekonomi, engkau tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin engkau harus menjual aset tapi nggak laku-laku. Mungkin engkau harus kehilangan semua harta bendamu. Walaupun mungkin engkau tidak mau seperti Pastor Angel tadi, tiba-tiba saja kita bisa kehilangan semuanya. Tetapi ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tuhan, lihatlah anak-anakmu yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Mereka perlu jamahanmu. Mereka perlu pertolonganmu Tuhan. Tolong mereka. Hamba tidak tahu apa saja yang mereka butuhkan. Tetapi yang satu hamba tahu, mereka membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan pertolonganmu. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Dari depan sampai belakang Tuhan. Koratakara masikirede. Korapakara masyarakara marah. Tetap dalam penyembahan. Sembah Dia dengan tangan yang terangkat ke atas. Karena Ia turun tangan dan menggenggam tanganmu.
mereka sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar dengan darah kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membayar hutang-hutang kami di atas kayu salib. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Terlebih oleh kuasa firman-Mu kami boleh hidup, dan kami hidup di dalam alam kekekalan ketika kami sudah meninggalkan dunia ini. Itulah janji-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Pastor Johan dan Ibu Angel Tuhan, dalam segala pelayanan beliau, dalam segala aspek kehidupan beliau, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bila sebentar mereka akan ke Malaysia, lindungi, tutup bungkus perjalanan mereka dengan kuasa darah-Mu. Baik pesawat, baik kendaraan darat, apapun yang mereka tumpangi, tutup bungkus dengan darah-Mu, sehingga pulang pergi keluarga ini selamat. Anak-anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan selamat semuanya, tak kurang suatu apa. Dan kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Ora lapakata karamasiki. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan saatnya kami menerima berkat. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya berkata bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.